Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengantar Bank Syariah yang merupakan tugas dari mata kuliah Pembiayaan Perbankan Syariah. Namun sebelum ke sesi materi, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Hal pertama ada Muhammad Iqbal selaku pemateri yang ke-1, dan selanjutnya ada Ilyas selaku pemateri kedua, dan saya terakhir sendiri Alex selaku moderator dari kelompok ini. Di sini akan menjelaskan apa itu bank syariah, apa saja produk-produk perbankan syariah dan akadnya, bagaimana peran dan fungsi bank syariah dan perbedaan bank konvensional bank syariah, ruang lingkup bank syariah. Pembahasan tentang bank syariah ini perlu disajikan untuk mengenai dan memahami ruang lingkup bank syariah. Sebelum membahas tentang layanan secara lebih lanjut, bank syariah merupakan perantara keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya, di mana bank syariah ini juga memiliki peran fungsi dalam perekonomian di Indonesia. Dalam bab ini secara berurutan akan dibahas lebih dalam, mulai dari pengertian bank syariah, peran dan fungsi bank syariah, produk dan akad dalam bank syariah, serta perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Nah, untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan-rekan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan pengertian bank syariah dan juga produk-produk bank syariah. Pengertian bank syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Istilah bank syariah dalam pasal 1 angka 7 merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Tentunya apabila berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang didasari ataupun yang menjadi pedoman utama perbankan syariah merupakan dari Al-Quran dan juga hadis yang menjalankannya sesuai dengan syariat Islam. Tentunya ada kaitannya dengan kemaslahatan, saling menguntungkan untuk bersama, tidak menguntungkan satu pihak saja. Sekian untuk pengertian. Lanjut kepada pembahasan produk-produk perbankan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang produk-produk bank syariah. Produk-produk bank syariah pada umumnya sama seperti bank konvensional, yaitu ada penghimpun dana, terus penyaluran dana, dan juga ada jasa. Namun, apa sih yang membedakannya antara produk tersebut? Yaitu ada akad di dalam perbankan syariah, ada akad yang tertera dalam menggunakan produk-produk tersebut. Yaitu contohnya ada akad wadiah dan ada juga akad mudharabah. Apa itu akad wadiah? Akad wadiah yaitu ketentuan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam akad wadiah, pihak perbankan
tidak bisa menggunakan haknya untuk memakai uang nasabah. Sedangkan akad mudharabah yaitu kesempatan kepada perbankan untuk bisa memakai uang yang disimpan oleh nasabah tersebut. Dalam akad ini biasanya terdapat dalam produk-produk penghimpunan dana, di antaranya yaitu tabungan, deposito, dan giro, tentunya bersifatkan syariah. Di antaranya yaitu yang pertama, kita lihat ke produk penghimpunan dana, ada tabungan syariah. Tabungan syariah yaitu merupakan suatu simpanan yang disimpan oleh nasabah kepada bank. Akadnya yaitu ada akad wadiah dan ada juga akad mudharabah. Akad wadiah tidak bisa dimanfaatkan oleh bank, sedangkan akad mudharabah bisa dimanfaatkan oleh bank. Yang kedua yaitu deposito syariah. Deposito syariah yaitu akadnya yaitu mudharabah, yaitu jenisnya bisa dimanfaatkan, diolah, disalurkan oleh perbankan. Yang ketiga yaitu giro syariah. Di dalam giro syariah ada dua, yaitu akad wadiah dan ada juga akad mudharabah. Akad wadiah tidak bisa disalurkan atau diolah keuangan tersebut, terus akad mudharabah bisa disalurkan. Terus kita lanjut ke produk-produk yang kedua yaitu penyaluran dana. Yang pertama yaitu ada akad jual beli. Yang kedua akad sewa menyewa. Yang ketiga akad bagi hasil. Yang keempat adalah akad pinjam meminjam. Di dalam akad jual beli diantaranya murabahah. Murabahah merupakan suatu akad jual beli yang mana pihak perbankan dan pihak nasabah melakukan akad jual beli dengan prinsip akad murabahah. Yang kedua yaitu akad salam, di mana proses akad salam merupakan suatu akad jual beli yang mana dalam ketentuannya pihak nasabah menyetorkan suatu uangnya terlebih dahulu kepada perbankan, dan nantinya untuk hasilnya ataupun jasanya dikirimkan tentang waktu yang akan datang. Seperti apa contohnya? Yaitu seperti modal kerja. Yang ketiga yaitu istisna. Di dalam akad jual beli ada istisna, yang mana pembelian nasabah kepada perbankan menyesuaikan budget yang dimiliki oleh nasabah. Terus yang kedua yaitu akad sewa menyewa. Kalau kita lihat ke kilas perbankan konvensional, akad sewa menyewa itu ada safe deposit box, yang mana suatu simpanan bisa menyimpan barang-barang di sana. Di dalam bank syariah itu ada juga sewa menyewa, kegiatan sewa menyewa yaitu ijarah. Sama untuk mekanismenya seperti sifat safe deposit box tersendiri gitu. Yang ketiga yaitu ada akad bagi hasil. Di dalam akad bagi hasil diantaranya ada mudharabah dan ada juga musyarakah. Apa itu mudharabah? Dalam akad bagi hasil, mudharabah sifatnya kerjasama antara dua belah pihak, yaitu antara bank dan nasabah. Sedangkan keuntungannya dibagi dua gitu. Yang kedua yaitu akad dalam bagi hasil ada musyarakah, yang mana akad musyarakah ini melibatkan beberapa pihak untuk bekerja sama dalam pengumpulan modalnya, dan pada persentase keuntungannya dibagi sama rata. Terus yang keempat ada akad pinjam meminjam, yang mana kita kilas ke perbankan konvensional yaitu disebut kredit. Nah, di dalam perbankan syariah disebut qard. Namun di sini tidak identik dengan bunga ya. Seperti kita kilas lagi di penghimpun dana, yaitu ada wadiah dan mudharabah gitu.
di dalam prinsipnya bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau nisbah gitu. Terus kita lanjut ke layanan jasa. Di dalam layanan jasa pada umumnya sama seperti perbankan konvensional. Dalam pelaksanaannya, dalam penggunaannya sama. Yang membedakan mungkin dari segi penamaannya ya. Dan yang utama adalah akadnya gitu. Dalam layanan jasa di perbankan syariah ada pengalihan hutang atau hiwalah, terus transfer uang, jasa tukar uang, gadai emas, ATM, SMS banking, mobile banking, dan teman-teman bisa lihat. Assalamualaikum, saya pemateri kedua akan menjelaskan peran bank syariah. Peran bank syariah dan fungsi bank syariah. Peran bank syariah sangatlah penting bagi masyarakat, tentu untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan juga mengikuti prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan secara adil. Mereka memberikan akses keuangan pada segmen ekonomi yang kurang terlayani seperti usaha kecil dan serta menengah mikro. Dan itulah manfaat dari bank syariah. Menurut Muhammad, secara khusus mengenai perangkap bank syariah secara nyata dapat diwujudkan dalam aspek-aspek berikut. Yang satu ada menjadi perekat nasionalisme baru yang artinya bank syariah mampu menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Selanjutnya ada memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan yang artinya pengelolaan bank syariah harus berdasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya terwujud apabila ada mekanisme operasional yang bersifat transparan. Selanjutnya ada memberikan return, memberikan keuntungan yang lebih baik. Artinya investasi dalam bank syariah memberikan janji yang pasti mengenai keuntungan yang akan diberikan kepada investornya. Selanjutnya membantu mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat diperkecil. Yang selanjutnya mendorong adanya pemerataan pendapatan. Artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya peningkatan efisien mobilisasi dana. Artinya adanya produk al-mudarabah, al-muqayyadah, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas nama bank melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh
investor, maka bank syariah sebagai financial arranger, bank memperoleh komisi atau bagi hasil dari kesepakatan awal kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya, uswah hasanah, investasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank. Salah satu penyebab terjadinya krisis adalah adanya korupsi. Yang terakhir, salah satu penyebab terjadinya krisis yaitu adanya korupsi dari pihak bank, kolusi dan nepotisme. Itulah peran bank syariah. Selanjutnya ada fungsi bank syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dengan pasal 4 yang dimana ada menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya menyalurkan kembali kepada masyarakat, yang artinya bank syariah bertanggung jawab atas menghimpunnya dana dari masyarakat untuk dikelola atau untuk disalurkan lagi ke masyarakat bagi yang membutuhkan. Selanjutnya ada materi perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Berdasarkan sistemnya, perbankan dibagi menjadi dua, yaitu perbankan konvensional dan syariah. Jadi keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan ini bisa dilihat dari definisinya. Perbankan konvensional adalah segala aktivitas perputaran uang yang mengacu pada kesepakatan internasional dan nasional, serta berdasarkan hukum formil negara. Sementara itu perbankan syariah adalah aktivitas yang berlandaskan pada hukum syariat Islam atau hukum muamalah agama Islam. Ada perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah sebagai berikut. Yang satu ada tujuan pendirian. Bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan tujuan pendirian. Bank konvensional memiliki orientasi keuntungan dengan bebas nilai, sementara bank syariah tidak hanya berorientasi saja. Aktivitasnya juga tidak di duniawi juga, tapi aspek akhirat juga. Yang selanjutnya ada prinsip pelaksanaan. Perbedaan prinsip pelaksanaan yaitu bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Sementara prinsip bank syariah berdasarkan hukum Islam mengacu dari Al-Quran dan hadis serta diatur oleh fatwa ulama. Selanjutnya ada sistem orientasi. Perbedaan ini sistem operasional yaitu bank konvensional menggunakan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum, sementara bank syariah menerapkan karena Islam melarangnya. Yang selanjutnya ada hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan. Perbedaannya itu dalam bank konvensional hubungan antara nasabah dan lembaga
lembaga perbankan, yaitu debitur dan kreditur. Nasabah bank konvensional berperan sebagai kreditur, sementara perbankan sebagai debitur. Berbeda dengan bank syariah terbagi 4 jenis, meliputi penjual sama pembeli, kemitraan, dan sewa dan penyewa. Selanjutnya ada pengawas kegiatan. Meskipun pengawas kegiatan sama-sama diatur oleh undang-undang yang sama, tetapi pihak pengawasannya beda. Bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris dalam aktivitasnya, sementara bank syariah terdiri dari berbagai lembaga, diantaranya Dewan Pengawas Syariah Nasional dan Dewan Komisaris Bank. Selanjutnya ada proses pengelolaan dana. Pada bank konvensional, pengelolaan dana dapat dilakukan dalam seluruh lini bisnis, menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Bank syariah harus mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Akibatnya uang nasabah tidak boleh investasikan atau dikelola pada bidang usaha bertenaga dengan nilai Islam seperti perusahaan rokok, narkoba, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada sistem bunga. Perbedaannya yaitu pada sistem bunga, kalau di bank konvensional memiliki bunga, sementara bank syariah tidak memiliki bunga tetapi memiliki sistem bagi hasil atau nisbah. Yang selanjutnya ada pembagian keuntungan. Bank syariah memiliki keuntungan dari jual beli, sewa, menyewa, sementara bank konvensional memiliki keuntungan dari bunga. Ya, jadi itu perbedaan pembagian keuntungan. Ya. Yang selanjutnya ada pengolahan denda. Dari perbedaan denda, yaitu bank konvensional memiliki denda kalau nasabah tidak membayar, otomatis bunganya naik. Kalau di syariah tidak ada denda, meskipun ada, tetapi uangnya tidak dinikmati oleh pihak bank syariah tersebut. Nah, segitu perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak video kami. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.